Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 30 Agustus 2021 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih. Sungguh luar biasa bahwa kita masih bisa jumpa dalam keadaan cukup baik saat ini. Ora et labora. Rupanya, segala doa dan upaya kita selama ini telah membuahkan hasil yang baik. Apa itu? Ya, bukankah pada saat ini kita masih beredar dan hidup? Itu bukan sesuatu yang kita capai begitu saja, bukan? Kita semua mencapai keadaan ini dengan doa dan upaya. Ora et labora. Doa-doa kita dikabulkan dan upaya-upaya kita berhasil. Itu sungguh luar biasa. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja telah menyiapkan Injil untuk kita baca dan renungkan, yakni dari Lukas 4 ayat 16 hingga 30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kafarnaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan
dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa pada umumnya orang, termasuk kita, pribadi lepas pribadi, sungguh senang jikalau dijanjikan yang muluk-muluk dan enak-enak oleh Tuhan. Apalagi kalau sungguh-sungguh mendapat berkat-berkat berkelimpahan. Kita cenderung melihat diri kita sebagai umat yang terpilih dan terberkati, sehingga layak dan pantas, bukan hanya untuk memeroleh janji-janji indah, tetapi juga terpenuhinya janji-janji tersebut. Kita sadar dan mengerti bahwa Yesuslah yang dimaksudkan sebagai penggenapan dari semua janji-janji Allah. Dan Yesus itu punya kita, sebab kita ini sekampung, pakai tanda kutip ya, dengan Yesus. Kita juga melihat bagaimana kenyataan itu terpenuhi dalam gereja kita. Sebab bukankah gereja melayani orang-orang yang miskin, baik miskin sarana dan kebutuhan fana maupun miskin iman. Gereja, yakni tubuh Kristus yang ada di dunia, senantiasa berpihak kepada yang lemah, yang terbelenggu oleh kesulitan dan oleh dosa. Bahkan melalui sakramen, gereja mengampuni dosa. Gereja juga membuka mata orang yang buta dan silau duniawi, sehingga bisa melihat yang rohani dan surgawi. Gereja juga ikut membina hidup keluarga sehingga menjadi rukun dan sejahtera, penuh damai. Akan tetapi saudara, kita mulai menggerutu jikalau doa dan permohonan kita tidak terkabulkan. Bahkan kita bisa sampai menjadi iri hati dan marah serta cemburu ketika Tuhan ternyata juga melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada orang-orang dari, pakai tanda kutip, kampung sebelah, yakni orang-orang yang tidak segereja dengan kita, bahkan mungkin tidak seiman dengan kita. Ya, orang-orang asing. Akibatnya apa? Kita mulai agak kurang senang dengan perbuatan Tuhan itu. Kita bahkan bisa marah kepada Tuhan.
Dalam kasus-kasus yang ekstrim, bahkan ada yang sampai mempertimbangkan untuk pindah agama. Saudara-saudariku yang amat dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa hati kudus Yesus terlalu besar dan terlalu lapang untuk hanya berfokus kepada diri kita sendiri ini. Tuhan Yesus itu adalah penyelamat dunia, selain Dia juga adalah penyelamat kita pribadi lepas pribadi. Sebagai umat yang sekampung dengan Yesus, marilah kita setuju dan menghargai semua upaya dan berkat-Nya yang ditujukan juga buat orang-orang lain kampung. Hanya dengan pandangan seperti itu, Yesus Kristus sungguh-sungguh bisa dipandang sebagai Sang Penyelamat dunia, Salvator Mundi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 30 Agustus 2021. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh.